Bertemu kembali dengan saya, Areopagus Marketplace Ministry. Senang sekali saya akan membahas mengenai kubur yang kosong dan kota yang kosong. Corona, dancing in the air, membuat manusia tiba-tiba takut, dan kota-kota besar, kota yang dikunjungi oleh para turis seluruh dunia. Saya pun pernah datang ke Times Square, New York, kosong seperti kuburan. Madrid, Milan, Lyon, dan beberapa kota yang besar sekarang tiba-tiba seperti kota mati, walking dead. Ini menjadikan satu wabah kepanikan, ketakutan secara bersamaan karena corona dancing in the air, menjadikan sesuatu menakjubkan ke dalam ketakutan yang membabi buta. Apakah ketakutan ini menjadi sesuatu kesadaran manusia akan hidup is too short? Manusia sadar dia akan mati secara mendadak karena dia tidak tahu when is come up. Giliran dia, giliran siapa? Menjadi satu perdebatan yang tidak habis-habisnya. Manusia tiba-tiba sadar karena corona dancing in the air. Betulkah corona membuktikan mereka menjadi satu jalan arah yang menghebohkan? Karena apa? Buktinya orang yang suka mabuk, yang narkoba, yang teroris, yang koruptor, yang suka ke prostitusi, yang suka melakukan segala sesuatu yang tidak benar, sekarang tiba-tiba diarap karena corona dancing in the air. Kalau corona sudah dancing in the air, mereka akan bertanya-tanya, what next and what's wrong? But they never thinking deeply behind that kind of happen in this pandemic globally. Lalu bagaimana dengan Kristus yang bangkit dari lubang kubur, empty tomb? Ini membuktikan sekian ratus tahun, ribu tahun perdebatan teologis dari para teolog, dari teologi yang bersifat klasik dan liberal beradu konflik. Betulkah Kristus bangkit? Kalau Kristus bangkit, betulkah tubuhnya tubuh kebangkitan? Tubuh rohani tetapi tubuh kebangkitan yang bukan berarti terpisah. Karena Kristus masih bisa makan, masih bisa memerintah, masih bertemu dengan para murid. Berarti tubuh Kristus yang transenden but immanent at the same time. Jadi secara bersamaan tubuh kebangkitan itu bisa hidup juga, berada di dalam dunia ciptaan. Lalu kita bertanya, kenapa Kristus masuk ke dalam lubang kubur? Lalu kenapa Kristus bisa bangkit? Tahukah Anda semua, Kristus harus rela menyerahkan dirinya untuk dosa manusia, ganti sebagai substitusi. Karena apa? Karena Kristus tahu orang yang akan ditebus tidak akan larut ke dalam dunia yang jahat. Dan Kristus membuktikan dia adalah Allah. Dialah yang berinkarnasi di dalam dunia. Dan dia adalah firman yang hidup. Dan dia mati untuk itu semua. Karena di dalam penetapan Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Berarti kebangkitannya membuktikan kubur itu tidak akan sanggup menahan kuasa yang begitu ajaib. Dan berakibat di dalam kebangkitan Kristus itu ada 3 sengat yang tidak mungkin mengalahkan Kristus. Dan hal itu takluk kepada kebangkitan Kristus. Yaitu apa? Sengat daripada dosa, sengat daripada maut, bahkan sengat daripada setan. Ini membuktikan kebangkitannya, kubur itu kosong. Itu satu proklamasi yang tidak ada habis-habisnya. Satu sukacita surgawi dan satu keadaan manusia, para murid, para wanita, melihat kesaksian yang begitu ajaib, begitu fenomenal, seturut apa yang dikatakan oleh Kristus sewaktu dia berada di dalam dunia bersama-sama dengan mereka. Jadi Allah Bapa merencanakan keselamatan. Para nabi menubuatkan daripada surat-suratnya, dan Kristus menggenapinya. Dan Roh Kudus memanggil umat pilihan yang akan diselamatkan, yang ditebus menurut kerelaan Bapa. Akhirnya gereja didirikan, dan dari gereja menghasilkan para umat Tuhan, umat pilihan untuk memberitakan kemenangan. Kristus bangkit. Kristus bangkit menghadirkan hidup di dalam kekekalan. Tetapi kita berada di dalam present tense, heavenly foretaste.
mencicipi surgawi, tetapi menikmati segala sesuatu yang masih konflik di dalam diri Anda dan saya. Tapi corona dancing in the air bukan menjadi sesuatu yang mematikan Anda dan saya. Tapi justru corona dancing in the air akan takluk ke dalam keberimanan Anda dan saya. Tuhan mengizinkan itu ada. Tuhan sekaligus menguji hal yang sama terhadap coronavirus. Karena ini akan membuktikan kebangkitan Kristus adalah segala-galanya. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, kita akan menghadapi ketakutan yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa, karena tidak ada jaminan kebangkitan. Jadi jaminan ini menjadi hidup Anda mengalami kekekalan dan menikmati kekekalan itu di tengah-tengah corona dancing in the air. Dia mencari mangsa, tapi kita secara bersamaan mencari hakikat sebagai manusia yang seutuhnya. Sehingga Anda dan saya bisa membagikan, tell the truth, tell the story. Christ is risen, He's alive, He's not anymore in the tomb. Dia sekarang berada di dalam jiwa Anda dan saya, sehingga kita merasakan hadirat Allah yang begitu ajaib. Lalu, apa yang harus kita lakukan selama seluruh keberadaan hidup di dunia global ini? Yang pertama, jangan takut, tenanglah. Kedua, lakukan segala perkara-perkara yang selalu memuaskan Tuhan. Yang ketiga, berani berkata yang benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Yang keempat, hasilkan segala pekerjaan yang bersifat menerobos, yang mungkin selama ini kita tunda-tunda. Yang kelima, jadikanlah momen bersejarah di dunia ini abad 21 bukan menjadi story yang memilukan, tapi story yang selalu menjadi catatan sejarah yang hidup, sehingga generasi ke generasi belajar dari seluruh pandemi bisa ada, tapi story, God's story is alive. Dan God's story menjadi sukacita sewaktu Anda masuk di dalam work from home, atau nanti berakhir corona dancing in the air finish, kita kembali kepada realita yang sesungguhnya di dalam tubuh kebangkitan dengan sukacita menghasilkan segala sesuatu yang benar. Maukah Anda? Mari kita lewati hari demi hari demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.